kategori cukup sih. Interiornya masih terkategori cukup baik, mesinnya terkategori cukup baik. Kita lihat belum ada bekas baut bukaan di bagian kap. Terus kalau untuk di Toyota Avanza G manual transmission tahun 2021 ini masih serba C sih kalau menurut gua, cukup baik ya. Eksteriornya sih masih oke, interiornya juga masih cukup rapi. Mesinnya juga katanya masih terkategori cukup baik ya, karena odometer masih 7 ribuan, kaki-kaki juga masih oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di D21 atau Dozo 21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Leguas nih teman-teman. Nah, kita akan coba nge-review unit-unit apa aja yang ada di belakang kita ini. Jadi buat teman-teman ikutin terus video D21 ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Yuk kita langsung keliling di Balai Lelang Leguas. Toyota Avanza G manual transmission tahun 2021. Odometer masih di 2000-an. Catatannya bodi baret halus ya, beberapa ya, cuman nggak semuanya. Bempernya ini baret, STNK ada, BPKB ada, fakturnya juga ada. Nah, ini rencana di open di 145 juta rupiah. Kita cek. Gue udah bawa kuncinya ya di sini ya. Kuncinya masih ada 2. Ini sudah yang kondisi barong dan mata sipit nih guys. Nah, ini kondisi bannya masih 2021, masih oke. Velgnya masih OEM. Kondisi catnya juga masih originalan, bawaan dari pabrikannya. Kita cek di bagian interiornya, sudah retract ya, yang pasti sudah ada security dari Toyotanya, sudah mod di bagian steering wheelsnya. Oh, ini ada sedikit kesalahan, ini manual transmission tapi tadi di datanya di automatic transmission ya. Oke, kita langsung coba cek ya. Odometernya teman-teman masih bisa lihat ya di 2200. Oke. Nah, menariknya AC-nya pun juga sudah digital ya. Terus untuk di head unitnya dia sudah dari Toyota sendiri. Head unitnya sudah bawaan pabrikannya seperti ini. Setir tuh masih oke banget ya. Teksturnya masih bau pabrikan nih sebenarnya sih. Plafon masih oke banget tuh. Ini layout dashboard juga masih cukup baik. Armrest yang biasa kusam nih masih oke banget. Ini mobil udah kayak baru banget guys. Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih, kondisi mobilnya masih like new, semua baut-baut. Bahkan kalau teman-teman lihat ya, nih di bawah bagian injekan kakinya ini masih plastikan. Gokil. Nah, ini ada beberapa water spotting aja karena lama terjemur di bagian kondisi belakangnya. Spoiler ada, wiper ada, stop lampnya juga masih oke ya kalau menurut gua. 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Nah, jadi ini belum ada X laka, belum ada X banjir. Kalau teman-teman tertarik nih, NIK 2021 ada Avanza ini yang ada di depan kita. G ya, manual transmission 2021, 1300 cc, odometer masih di 2000-an. Ini di open di rencana di harga 145 juta rupiah. Siapa yang nggak tertarik? 145 juta rupiah untuk Avanza G 2021, kondisi masih like new. Buruan langsung cek di Balai Lelang yang ada di deskripsi video gue ini guys. Lanjut kita ke sebelahnya. Di depan kita nih ada Honda Mobilio tipe S manual transmission tahun 2020. Odometer masih 7 ribuan. Catatannya di sini bodi baret. Lampu ini ada yang pecah ya, terus plafon kotor, bemper penyok. STNK ada, BPKB ada, fakturnya ada. Ini rencana di open di 115 juta rupiah. Nah, ini kondisinya, lampunya sudah lampu yang faceliftnya. Kalau kita lihat di bagian velgnya masih OEM ya, two tone color bawaan dari Honda. Kondisi di bagian bannya juga masih tebal banget. Ini produksi tahun 2020, tapi ini mobil agak jarang jalan ya karena odometer masih di 7 ribuan. Kita cek ke kondisi dan belakang, catnya sih masih orisinil ya, ada baretan kasar. Nah, ini di bagian lampu yang pecah sudah sempat di sealant, tapi sudah kemasukan air ya, tuh, sudah berembun. Tapi untuk di bagian sisi belakangnya sih ya masih cukup oke sih. Kita coba cek ya, apakah ada bekas nabrak. Di bagian tulangan sih sealant aman ya, cuman di sini memang pernah nyerempet aja. Ini weldingnya juga masih cukup normal. Ini bagian pecah nih, entah mungkin keserempet, entah mungkin ketiban sesuatu. Jadi pecahnya hanya di bagian itu aja. Untuk di bagian belakang nih masih agak keras tuh ya, itu masih susah. Nah, ini masih terlihat tampak rapi sih untuk di bagian tulangan belakangnya. Jadi overall sih masih cukup oke nih. Nah, kalau untuk sisanya di bagian interior ya kita cek. Oke, kalau di bagian interiornya ini sporty warna hitam ya, ini tipe S, tapi tipe S sudah ada double blower ya yang 2020. Terus untuk di layout dashboardnya nih mirip single tone seperti ini sih sebenarnya, cuman ada ornamen sedikit tambahan list dan juga warna agak-agak sedikit dark gray ya. Head unit belum monitor double din. Jadi di sini gue cuman dapat alarmnya, cuman kuncinya ini nggak ada ya. Nih
Dia belum smart key, jadi gua nggak bisa nyalain mobilnya. Nah, kondisi di bagian interiornya sih masih oke, itu masih ada plastikannya, terus AC-nya sudah full digital, jadi sih nggak kalah dengan tipe E ya sebenarnya ya, untuk yang tipe S tahun 2021. Ini masih cukup oke sih, velgnya aja juga oke banget. Nah ini jadi kita sekilas aja nih, untuk di depan kita nih ada Honda Mobilio tipe S ya, 1500 cc manual transmission tahun 2020. Ini di open di harga 115 juta rupiah. Jadi kalau emang teman-teman estimasinya masuk, langsung ya cek di balai lelang yang ada di deskripsi video gue ini guys. Di depan kita nih ada Suzuki R3 GL 1400 cc manual transmission tahun 2017. Ex operasional PT ya, odometernya udah di 206 ribuan. Catatannya di sini plafon kotor, karet stereo rusak, bodinya banyak yang baret ya, terus harung joknya ada yang sobek. STNK ada, BPKB ada, SPH-nya ada, dan ini di open rencananya di harga 106 juta rupiah. Kuncinya ada di gua ya. Ini ada beberapa yang bekas repaint ya. Nanti kita coba cek aja dulu di bagian interior seperti apa. Ban belakangnya ini yang sebelah kanan nih ban serep ya. Nggak tahu nih ban OEM-nya ada di mana. Ada beberapa baret juga. Ini bagian interiornya. Odometernya udah di 200 ribuan. Nih, jadi udah cukup rusak ya di bagian setirnya. Nah, ini 200 ribuan. Kalau untuk di aki sih oke, masih ngangkat, manual transmission, casing nggak ada oblak. Ini sementara, terus kita cek dulu di bagian bawah, aman ya dari korosi atau dari eks banjir. Nah, ini adalah di bagian sisi bawahnya ya. Oke, jadi nggak ada indikasi eks banjir, dan juga sekarang saatnya kita cek di bagian mesinnya. Oke guys, kita cek di bagian sealnya sih masih cukup oke ya. Kalau kita lihat belum ada bekas baut bukaan di bagian kap. Terus kalau untuk di bagian bullhead kita coba cek. Bullheadnya sih masih terbilang cukup aman ya. Apron juga masih cukup oke. Jadi belum ada indikasi laka juga nih guys di sini. Kalau kita lihat secara sekilas, kaki-kaki tulangannya pun oke. Mesinnya agak rembes sedikit ya. Terus ini di bagian nomor rangkanya juga masih kelihatan, masih oke banget. Ini headlamp sudah agak sedikit pudar, catnya juga agak sedikit kusam seperti ini nih. Sisanya nih di bagian body-bodinya sih sudah banyak banget yang repaint, dan repaintnya nih agak sedikit asal-asalan sih kalau menurut gue ya. Ini bagian belakangnya belum ada spoiler, wiper, dan ini catnya juga cukup belang nih. Oke, kita cek di pintu belakang. Oh, ternyata ban OEM-nya masih ada ya, mungkin bannya bocor. Hidroliknya udah agak-agak kurang oke nih guys. Sealer bagian belakang sih masih oke ya, hanya ada beberapa bekas repaint aja. Kita cek tulangannya, ini kemasukan air nih, tapi masih halus ya tuh. Oke, belum ada indikasi impact di bagian belakang nih, masih aman. Jadi sisanya ya ini eksteriornya agak, menurut gua agak kurang ya. Cuman seperti inilah kondisi di R3, bagian interiornya dan eksteriornya udah agak-agak kusam. Oke teman-teman, jadi kalau tertarik nih ada ex operasional PT, ini adalah Suzuki R3 GL 2017 nih, manual transmission. Buat teman-teman yang tertarik, mobil ini di open di harga 106 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, next berikutnya di sini ada R3 yang GX nih guys, automatic transmission 2019. Odometer masih di 24 ribuan, dan eksteriornya masuk ke kategori B, katanya interior B mesin B. Ini catatannya di sini plafon kotor, pintunya ada yang penyok sebelah kirinya, ada yang bekas tabrak ya. STNK ada, BPKB ada, faktur ada, di open rencananya di 135 juta rupiah. Ini pernah kita review ya, karena bekas ada yang inspeksi. Interiornya masih cukup oke, metiknya masih oke, bodinya nih sebenarnya masih orisinil bawaan pabrikannya. Headlamp, fog lamp masih oke. Velg ini masih bawaan OEM-nya, dengan kondisi ban juga masih cukup lah ya kalau menurut gua. Nat-natnya masih cukup presisi. Hanya minusnya nih ada di bagian sebelah kiri nih guys. Ini bekas nyerempet sebelah kirinya, jadi belum di repair. Bukan hanya di bumper, tapi ada di bagian panel pintu depan sebelah kiri dan juga fendernya nih. Ini kayak gini nih jadinya. Sudah agak mengarat sedikit. Sisanya sih ke belakangnya masih cukup presisi. Ini kalau kita cek di bagian interiornya, karena tipe X ya, sudah ada wood panelnya, kondisinya juga cukup baik banget ya. Ini jok masih oke, plafon pun juga masih oke, odometer juga masih di 24 ribuan. Jadi ini metiknya juga masih cukup responsif. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang. Polos ya, belum ada spoiler, tapi sudah defogger pastinya. Untuk stop lamp masih oke, dan ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Kamera mundurnya juga sudah ada.
Nah ini kalau emang teman-teman tertarik nih, langsung aja nih ada R3 yang tipe GX nya nih guys. Dan ini kalau emang teman-teman tertarik, di open di harga 135 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung cek di deskripsi video gue ini ya. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi lelang dari Balai Lelang Legos pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus D21 dengan cara mensubscribe-nya. D21 atau Dozo 21 undur diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.